Oke, mari kita bahas sesuatu yang penting banget. Ada kebijakan baru dari pemerintah yang punya potensi besar buat mengubah nasib para petani kita dan juga harga pangan di level desa. Tapi, ini bukan sekedar soal bisnis untung rugi loh. Untuk benar-benar paham apa intinya, kita harus lihat ini dari kacamata yang sangat khas Indonesia, yaitu filosofi ekonomi Pancasila. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu fondasi filosofinya. Terus kita lihat wujud kebijakannya itu seperti apa sih. Baru setelah itu kita timbang-timbang plus minusnya. Kita dengerin juga apa kata para pakar ekonomi, dan akhirnya kita coba cari tahu gimana caranya supaya ini benar-benar bisa jalan. Jadi, apa sih yang bikin sistem ekonomi kita ini beda? Jawabannya ada di cara kita memandang manusia itu sendiri. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan transaksi, tapi jauh-jauh lebih dalam dari itu. Konsep utamanya itu disebut monopluralis. Gampangnya gini deh. Kita ini adalah individu yang punya hak dan kebebasan, itu pasti. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga bagian dari masyarakat yang nggak bisa hidup sendirian. Jadi selalu ada keseimbangan antara hak pribadi dan tanggung jawab kita bersama sebagai komunitas. Nah, disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Kalau kita lihat liberalisme, fokus utamanya itu kan kebebasan individu, saya dulu. Sebaliknya, komunisme menempatkan kita atau negara di atas segalanya. Individu jadi nomor 2. Ekonomi Pancasila, dia mencoba mencari jalan tengah yang harmonis, keseimbangan antara saya dan kita. Dari filosofi tadi, lahirlah 2 prinsip yang jadi pemandu, kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, ekonomi itu seharusnya dijalankan seperti keluarga besar yang saling menopang. Bukan kayak arena pertarungan di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah antitesis dari persaingan bebas yang seringkali dingin dan tanpa ampun. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang mari kita lihat gimana filosofi yang keren ini coba diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang nyata. Inilah inti kebijakannya, menghidupkan kembali koperasi di desa. Tujuannya adalah untuk memotong jalur distribusi yang selama ini panjang dan rumit banget. Tahu kan, selama ini petani jual murah, tapi sampai ke kita harganya jadi mahal. Nah, koperasi ini diharapkan bisa memangkas para pemain tengah itu. Kebijakan ini punya 2 sisi mata uang yang sama pentingnya. Dari sisi ekonomi, tujuannya jelas. Rantai distribusi lebih pendek, harga buat konsumen lebih murah, dan keuntungan buat petani lebih besar. Tapi, ada juga tujuan sosial yang nggak kalah penting, memberdayakan ekonomi desa dari dalam, dan memperkuat lagi semangat gotong royong di masyarakat. Oke, konsepnya kedengeran bagus banget kan? Tapi namanya juga rencana, pasti ada tantangannya. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam, apa aja potensi keuntungannya dan apa risikonya. Ini pertanyaan yang paling penting, soalnya setiap ada perubahan besar, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Siapa pemenangnya? Dan siapa pecundangnya? Kalau kita lihat, yang berpotensi jadi pemenang itu jelas ya. Petani bisa dapat harga jual yang lebih fair, konsumen di desa bisa beli kebutuhan pokok lebih murah, anggota koperasi juga kecipratan untung. Tapi, di sisi lain, coba lihat kolom pecundang. Para tengkulak dan pedagang perantara yang selama ini nyaman mengendalikan jalur distribusi, jelas posisi mereka terancam. Nah, ini dia resiko yang paling besar dan harus diwaspadai. Namanya elite capture. Artinya, koperasi yang tujuannya mulia ini bisa dibajak atau dikuasai oleh segelintir tokoh kuat di desa buat kepentingan mereka sendiri. Kalau ini sampai terjadi, ya tujuan untuk kemakmuran bersama bisa gagal total. Perdebatan soal ini sebetulnya bukan hal baru loh. Ini adalah gema dari perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran ekonomi bangsa kita. Coba kita dengarkan suara para pendahulu kita. Bung Hatta, bapak koperasi kita, melihat koperasi itu jauh lebih dari sekedar tempat jual beli. Baginya, koperasi adalah sekolah ekonomi untuk rakyat, tempat di mana orang biasa belajar mengelola sumber daya secara mandiri, demokratis, dan berkeadilan. Lalu ada Profesor Mubyarto, arsitek intelektual ekonomi Pancasila. Beliau menekankan bahwa ekonomi itu tidak boleh lepas dari moral. Harus ada etika, harus ada rasa kebersamaan, dan harus ada komitmen untuk pemerataan. Bukan cuma soal efisiensi pasar yang terkadang nggak punya hati. Dan pemikir yang lebih modern, seperti Sri Edi Swasono, mengingatkan kita sesuatu yang sangat fundamental. Pasal 33 Undang-Undang Dasar itu bukan sekedar teks hukum, tapi sebuah kontrak sosial, sebuah janji bahwa negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya dari eksploitasi. Oke, kita udah lihat potensinya yang besar,
Tapi kita juga udah lihat resikonya yang nggak main-main. Terus pertanyaannya, gimana caranya biar visi yang indah ini jadi kenyataan? Kesimpulannya sebenarnya cukup sederhana. Secara konsep, kebijakan ini sudah sejalan banget dengan jiwa Pancasila. Tapi, ide sebagus apapun akan percuma kalau eksekusinya berantakan. Jadi, kata kuncinya cuma satu, implementasi. Lantas, apa resepnya supaya sukses? Ini ada 5 rekomendasi penting. 1. Pendekatannya harus dari bawah ke atas. Artinya, koperasi harus tumbuh dari kebutuhan nyata warga, bukan proyek dari pusat. 3. Ini krusial banget, harus ada pengawasan dari komunitas sendiri. Anggota harus berani mengaudit dan minta pertanggungjawaban pengurusnya. Dan lihat poin 4, peran BUMN juga harus jelas, jadi penstabil harga, bukan jadi predator yang ikut cari untung besar. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Apakah langkah ini akan menjadi awal dari sebuah transformasi ekonomi yang sejati? Atau ini hanya akan jadi satu lagi program pemerintah yang hangat di amal lalu hilang di telan waktu? Jawabannya ada di tangan kita semua, dalam pengawalan dan implementasinya